Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Fadilah Pratama dengan nomor induk mahasiswa 1908106109 dari Biologi C semester 5. Di sini saya akan memaparkan mengenai protista, materi dari kelas 10 SMA atau NA. Kompetensi dasar atau KD. Yang pertama itu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Yang kedua, menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan ciri-ciri protista berdasarkan pengamatan. Kedua, menunjukkan ciri-ciri umum kingdom protista. Ketiga, membandingkan protista dengan makhluk hidup lainnya. Keempat, mengenali protista berdasarkan ciri morfologinya. Dan yang terakhir, memberi contoh peran protista bagi kehidupan. Definisi protista. Protista ini merupakan mikroorganisme eukariot yang paling sederhana. Nah, protista dapat berbentuk seperti tumbuhan karena dapat berfotosintesis. Tetapi ada juga protista yang dapat bergerak seperti hewan. Ciri-ciri protista itu selnya uniseluler dan multiseluler. Cara memperoleh makanannya itu hidup bebas atau bersimbiosis. Kemudian ukurannya 10 mikron sampai 6 mikron. Kemudian reproduksinya secara seksual maupun aseksual. Dan respirasinya aerobik. Kemudian habitatnya itu heterotrop atau fotoautotrop. Protista mirip jamur. Nah, kelompok protista ini menyerupai jamur karena bersifat heterotrop atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Protista tersebut bersifat sebagai konsumen dan dekomposer atau pengurai, yaitu memperoleh makanannya dari bahan organik yang telah jadi. Untuk ciri-ciri protista mirip jamur ini yaitu struktur tubuh berbentuk benang, bersifat heterotrop dan absorptif, berperan sebagai dekomposer, dan adaptasi fisiologi pada lingkungan lembab. Contohnya itu jamur air. Klasifikasi protista mirip jamur, yaitu ada Myxomycota atau jamur lendir, ada Acrasiomycota atau jamur lendir bersel. Nah, untuk habitat protista mirip jamur ini ada di air tawar, tanah lembab, serasa daun, dan juga tumbuhan atau batang kayu yang sudah lapuk. Kemudian organisme ini kemungkinan berhubungan dekat dengan amoeba karena berdasarkan adanya kemiripan tingkah laku anggota jamur lendir tersebut dengan amoeba, yaitu pada sistem bergerak dengan menggunakan kaki semu. Nah, kaki semu ini digunakan untuk mempagosit bakteri atau mikroorganisme lainnya. Kemudian ada Oomycota atau jamur air. Nah, Oomycota ini bersifat heterotrop. Kemudian memiliki dinding selulosa dan reproduksinya itu secara seksual dan aseksual. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan atau ganggang. Nah, reproduksi alga ini yaitu pembelahan sel, kemudian fragmentasi, pembentukan zoospora, dan juga reproduksi seksual. Berikut adalah klasifikasi pada ganggang. Yang pertama yaitu ganggang hijau atau chlorophyta. Pigmen-pigmen yang dimilikinya itu berupa pigmen hijau atau klorofil. Nah, bentuk tubuh chlorophyta ini bermacam-macam. Ada yang bulat, berbentuk filamen, lembaran, dan ada pula yang menyerupai tumbuhan tinggi. Kemudian, habitat ganggang hijau ini di air tawar, air laut, tanah-tanah yang lembab atau basah, dan ada pula di tempat yang kering. Karena memiliki klorofil, ganggang ini dapat melakukan fotosintesis dan bersifat autotrof. Nah, selain itu, ada juga yang cara hidupnya berbentuk simbiosis seperti organisme lain. Misalnya, dengan jamur membentuk lumut kerak. Nah, ganggang hijau ini berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Perkembangan biakan ini dilakukan dengan fragmentasi dan menghasilkan zoospora. Selanjutnya ganggang keemasan atau chrysophyta.
Nah, habitat ganggang ini berada di air tawar, air laut, dan tempat yang lembab. Tubuhnya ini ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Dan bentuknya juga beraneka ragam. Pigmen yang dimiliki ini berupa klorofil A, klorofil C, karoten, dan xanthofil. Nah, ganggang yang uniseluler ini di perairan sebagai komponen fitoplankton. Kemudian, reproduksinya itu secara aseksual dengan cara membelah, yaitu sel di atom membelah diikuti pembelahan plasmanya menjadi dua, yaitu satu tutup dan yang lain berupa konaknya. Selanjutnya yaitu ganggang coklat. Bentuk tubuh ganggang ini menyerupai tumbuhan tingkat tinggi, panjangnya juga sampai beberapa meter. Kemudian ganggang coklat ini memiliki ciri yaitu ukuran talusnya mikroskopis sampai makroskopis. Dan reproduksi ganggang coklat ini dapat terjadi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dengan pembentukan zoospora berflagela. Adapun untuk reproduksi seksualnya itu dengan cara oogami atau isogami. Kemudian Rhodophyta atau ganggang merah. Nah, Rhodophyta ini habitatnya berada di laut dan sering disebut dengan nama rumput laut karena bentuk tubuhnya seperti rumput. Talusnya juga bersel banyak dan berbentuk seperti lembaran berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang pirang atau kemerah-merahan. Nah, pigmen dominannya itu dimiliki adalah pigmen warna merah yang disebut phycoerythrin. Kemudian ciri ganggang merah ini yaitu tidak memiliki flagela. Dinding selnya berlapis-lapis dan mampu menimbun kalsium karbonat. Selanjutnya protista mirip hewan. Kelompok protista mirip hewan ini memiliki ciri khas yang menyerupai hewan, yaitu memiliki alat gerak untuk bergerak aktif. Nah, protista mirip hewan ini biasa disebut dengan protozoa. Pada protozoa ini mempunyai bentuk dan ukuran bervariasi. Ukuran tubuhnya juga kurang dari 10 mikron, meskipun ada juga yang mencapai 6 milimikron. Kemudian berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibedakan menjadi Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan juga Sporozoa. Rhizopoda. Habitat Rhizopoda ini hidup di air tawar, air laut, dan juga di tempat-tempat yang lembab. Namun ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme lain, seperti hewan dan manusia. Salah satu contohnya itu amuba dan archaea. Untuk bentuk amuba ini tidak tetap atau disebut berubah-ubah. Bagian luar tubuhnya diselimuti oleh membran sel atau membran plasma sebagai pelindung isi sel. Sedangkan untuk archaea ini mempunyai kerangka dari zat kitin. Tubuhnya mengekskresikan lendir sehingga dapat melekat pasir-pasir halusnya. Flagellata. Ciri dari flagellata memiliki satu flagella atau disebut bulu cambuk sebagai alat geraknya pada salah satu ujung tubuhnya. Fungsinya itu untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Flagellata ini dibedakan menjadi dua, yaitu Phytoflagellata dan juga Zooflagellata. Phytoflagellata. Ciri-cirinya itu memiliki plastida atau dapat melakukan fotosintesis, kemudian bersifat autotrof. Contohnya itu Euglena viridis, Nocticula miliaris, dan Volvox globator. Selanjutnya Zooflagellata. Ciri-cirinya itu bersifat heterotrof parasit atau bentuknya menyerupai hewan. Contohnya yaitu Leishmania donovani, Leishmania trophica, dan Leishmania brasiliensis. Ciliata. Nah, ciliata ini disebut juga sebagai ciliopora. Memiliki ciri adanya silia atau rambut getar yang merata di seluruh permukaan tubuhnya. Rambut getar ini digunakan untuk bergerak di perairan. Nah, pergerakannya ini dengan cara menggetarkan seluruh silianya sehingga dapat pindah tempat.
Habitatnya itu di perairan, air tawar, dan air laut. Kemudian bentuknya itu bermacam-macam, ada yang seperti lonceng, corong, dan lainnya. Kemudian hewan berbentuk seperti sendal mudah kita dapatkan pada perairan yang mengandung banyak sisa-sisa tumbuhan, misalnya pada air rendaman jerami. Contohnya itu Paramecium caudatum. Selanjutnya yaitu Sporozoa. Sporozoa merupakan anggota protista yang tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga pergerakannya hanya mengubah-ubah posisi tubuhnya. Kebanyakan anggotanya hidup sebagai parasit pada hewan maupun manusia. Contohnya itu Plasmodium yang hidup pada sel darah merah yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Peranan protista bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu di atom atau alga pirang. Digunakan sebagai penggosok, isolasi bahan dasar industri kaca, dan juga sebagai penyaring bakteri. Kemudian porfira atau alga merah digunakan untuk suplemen makanan. Kemudian chlorella, contohnya itu alga hijau, digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan juga bahan kosmetik. Dan yang terakhir itu Macrocystis prevera, menghasilkan iodin, yaitu unsur yang dapat mencegah penyakit gondok. Cukup sekian pemaparan materi mengenai protista yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.